Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih dikuatkan iman dan Islam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Sayyidil Wujud wa afdhali kullil mawjud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta merta pada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah, anak merupakan dambaan bagi orang tuanya. Betapa banyaknya orang yang gagal perceraian gara-gara tidak mempunyai anak. Betapa banyaknya orang yang mengeluarkan begitu banyak harta demi mendapatkan anak atau keturunan. Anak bisa menjadi tabungan bagi kita sebagai orang tuanya. Anak juga bisa menjadi malapetaka bagi kita sebagai orang tuanya. Anak yang dididik dengan baik akan menjadi tabungan bagi kita, akan membanggakan kita, akan membuat tersenyum kita, baik pada saat kita masih hidup, terlebih nanti setelah kita meninggal dunia. Anak yang dididik dengan tidak baik, dididik dengan salah, anak itu akan menjadi malapetaka bagi kita orang tuanya. Akan menjadi anak yang menyengsarakan orang tuanya. Akan membuat orang tuanya bersedih, baik pada saat orang tuanya masih hidup, terlebih-lebih setelah orang tuanya meninggal dunia. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah, dalam Al-Quranul Karim tidak satu Allah menyebutkan fungsi anak bagi orang tuanya. Yang pertama disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta dan anak kalian itu merupakan ujian bagi kalian. Kita diuji oleh Allah berupa harta, berupa anak. Kita diuji oleh Allah berupa anak. Setelah kita diamanahi oleh Allah, mampukah kita menjaga amanah Allah itu? Bisakah kita memegang teguh amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Betapa banyaknya kita saksikan orang tua yang tidak mampu menerima amanah dari Allah berupa anak. Namun sebaliknya, banyak pula di antara orang tua yang mampu menerima amanah berupa anak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan hidup di dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwa harta dan anak kalian itu merupakan perhiasan hidup di dunia. Apa itu perhiasan hidup di dunia? Perhiasan itu sesuatu yang biasa dipamerkan. Perhiasan itu sesuatu yang biasa diperlihatkan. Kalau kita baru mempunyai jam, maka biasanya jam itu sering kita pamerkan ke teman kita. Kalau kita baru mempunyai mobil, maka biasanya mobil itu kita pamerkan ke teman-teman kita. Ataupun apapun, karena memang jam
mobil, motor itu merupakan perhiasan. Begitu juga dengan orang tua. Sering kita mendengar orang tua yang membangga-banggakan prestasi dunia anaknya. Anak saya baru lulus, anak saya baru diangkat jadi ini, anak saya gajinya sekian, anak saya kerja di sini, anak saya beli rumah di sini, anak saya beli mobil ini. Tapi pada saat ditanya, ibu, bapak, anaknya yang tadi diceritakan itu sholat tidak? Tidak. Ngaji tidak? Tidak. Anak-anak yang model seperti itu hanya zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia saja. Apa maksudnya? Setelah orang tuanya meninggal, anaknya tidak bisa berbuat apa-apa untuk kebaikan orang tuanya. Anaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anaknya tidak tahu apa kebutuhan ruh orang tuanya. Sehingga pemirsa channel yang dirahmati Allah, sekarang banyak orang tuanya meninggal, anaknya jangankan mendoakan, jangankan tahlilan, jangankan membaca surat Yasin, malah sibuk selfie, foto, karangan bunga, dan lain sebagainya. Mau dimandikan katanya difoto dulu, mau dikafankan difoto dulu, mau disolatkan difoto dulu, mau dimakamkan difoto dulu. Almarhum, ruhnya almarhum tidak membutuhkan foto, tidak membutuhkan karangan bunga. Kenapa anaknya melakukan itu? Tidak membaca surat Yasin, tidak tahlilan, tidak doa, karena anaknya tidak tahu apa kebutuhan ruh bagi terhadap anaknya. Yang ketiga, anak itu menjadi qurrata a'yun atau penyejuk pandangan bagi kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pasangan hidup kami, jadikanlah keturunan kami orang yang menyejukkan pandangan kami dan menjadi pimpinan bagi orang yang bertakwa. Itulah yang kita harapkan semuanya. Bagaimana agar kita, anak kita menjadi qurrata a'yun, menyejukkan pandangan kita semuanya. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mendambakan mempunyai anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan bagi orang tuanya. Namun tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menjadikan anak kita sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di era modern, era milenial. Teknologi semakin canggih. Satu sisi akan berdampak positif bagi perkembangan anak, tapi sisi yang lain akan berdampak buruk bagi perkembangan anak. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah, anak-anak kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Ada ideologi transnasional yang masuk ke anak-anak kita, yang sekarang sedang menyerang anak-anak kita. Pertama, adanya pemahaman agama tentang tekstualisasi agama, yaitu menjalankan agama sesuai dengan teksnya saja. Aliran ini biasa kita kenal dengan aliran Wahabi, mengikuti Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka itu menjalankan agama kalau ada teksnya. Kalau tidak ada teksnya, mereka tolak mentah-mentah, mereka bid'ahkan, mereka sesatkan, bahkan mereka berani mengkafirkan. Padahal kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, yang menggunakan hadisnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kita harus berani bertanya, apakah yang Anda lakukan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah apakah yang Rasulullah lakukan sudah semua Anda lakukan?
Karena untuk memahami hadis tidak semudah yang mereka bayangkan. Kadang mereka memahami satu hadis itu mengatakan bahwa kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, mereka langsung tolak. Dan itu sekarang marak di antara anak-anak kita. Terutama anak-anak yang di sekolah umum, sorenya, malamnya tidak ngaji. Anak di SMA, anak di SMP, bahkan anak di perguruan tinggi, kalau tidak ngaji, ikut aliran-aliran seperti itu, yang tadinya mau mendoakan orang tuanya, malam Jumat baca Yasin, terus melakukan maulid Nabi, melakukan Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Setelah kena aliran itu, maka mereka berani mengatakan bahwa itu semuanya bid'ah, itu semuanya sesat. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau saya gampangannya kalau ketemu orang seperti itu, saya langsung bertanya, aktivitasnya apa mas? Kalau aktivitasnya dia itu seorang mahasiswa. Lalu langsung bertanya, tadi Anda mengatakan bahwa katanya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya bid'ah, semuanya sesat. Apakah Rasulullah pernah kuliah? Kalau mereka mengatakan tidak pernah kuliah, berarti Anda pun melakukan sesuatu yang bid'ah. Yang menurut Anda sesat, menurut Anda akan masuk neraka. Jadi sekarang anak-anak kita itu sedang dihinggapi penyakit atau diserang oleh ideologi-ideologi semacam itu. Tekstualisasi agama, menjalankan agama harus ada teksnya kata mereka. Tidak seperti itu agama. Nahdlatul Ulama mengajarkan kita semuanya ada dalilnya. Baik dalil itu khusus kepada perbuatan kita ataupun dalil yang umum yang dikiaskan dengan perbuatan kita. Tidak ada satupun amaliyah Nahdlatul Ulama yang tidak ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Tinggal kita tahu atau tidak. Tinggal kita bisa membaca atau tidak. Maka kalau ada anak-anak muda yang tidak mondok, tidak pernah jadi pesantren, kuliahnya di kuliah kampus umum, sekolahnya di kampus umum, mengatakan bahwa ini tidak ada hadisnya, maka anak muda itu atau orang itu melakukan pembohongan publik. Kenapa bisa dikatakan melakukan pembohongan publik? Karena mereka belum membaca semua kitab hadis, sudah mengatakan bahwa tidak ada hadisnya. Orang baru bisa mengatakan tidak ada hadisnya kalau sudah membaca semua kitab hadis. Kalau belum, berarti mereka berbohong atas nama hadis Rasulullah SAW. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah. Pokoknya begini, kita ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada ormasnya, ada Majelis Ulama Indonesianya, ada Kementerian Agamanya. Kalau ada perbuatan kita ingin tahu perbuatan kita ini sebetulnya haram atau tidak, sesat atau tidak, kita lihat. Ada enggak fatwa haram dari MUI? Ada enggak fatwa haram dari Batsul Masail PBNU? Ada enggak keputusan haram dari Kementerian Agama? Kalau tidak ada, kok ada orang yang mengatakan itu sesat, bid'ah, haram? Itu bukan keputusan ulama, itu bukan keputusan ormas Islam, tapi itu keputusan pribadi orang itu. Umpama, gampangannya saja. Ada orang mengatakan tahlilan sesat. Kita cari sekarang. Ada enggak dalil tahlilan sesat? Ada enggak fatwa MUI dalil tahlilan sesat? Kalau tidak ada, kok ada orang mengatakan tahlilan sesat, itu berarti keputusannya dia sendiri. Yang sesat bukan untuk orang lain, tapi sesat untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kita sedang diserang oleh aliran agama
liberalisasi agama atau menjalankan agama sesuai dengan otaknya saja. Kalau masuk akal, ya ia terima. Kalau tidak masuk akal, ya ia tinggalkan. Agama tidak semuanya masuk akal. Contoh, kita mau sholat kentut, lalu kita harus berwudu. Ternyata dalam wudu yang keluar kentut tidak wajib dicuci. Ini tidak masuk akal. Kentut, cara mensucikannya harus berwudu. Kau wudu kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, kuping, kaki, tertib. Yang salah, yang keluar kentut malah tidak dicuci. Inilah agama, tidak semuanya masuk akal. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua terhadap anak kita? Pertama, anak kita baru akan menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata ayun, menyejukkan pandangan kita apabila kita menjadi orang yang soleh. Birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Niscaya anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Pada saat kita sekarang sudah menjadi orang tua, mempunyai anak yang soleh, anak yang baik, itu upah dari Allah karena kesolehan kita terhadap orang tua kita. Di saat kita sekarang jadi orang tua, mempunyai anak yang tidak soleh, anak yang kalau dikatakan satu, dibilangin satu, jawabnya 1000. Anak yang susah diatur, itu upah atau ganjaran kita, ketidaksolehan kita terhadap kedua orang tua kita. Maka dari itu mari, pertama ayo kita sama-sama nekat, kita sama-sama bertekad untuk menjadikan diri kita, orang tua kita, untuk menjadikan diri kita orang yang soleh. Kita senantiasa doakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seandainya orang tua kita telah wafat, kita ziarahi makamnya, kita bikin senyum orang tua kita, karena orang tua kita tahu terhadap perbuatan kita. Orang tua kita di sana akan tersenyum apabila melihat kita sedang melakukan ketaatan. Orang tua kita di sana akan menangis apabila melihat kita sedang melakukan kemaksiatan. Mari kita jadikan orang tua kita orang tua yang sedang membanggakan dirinya, orang yang senantiasa tersenyum di sana. Seandainya orang tua kita masih hidup, mari kita jadikan ratu dan raja, ibu dan bapak kita. Mari kita gembirakan beliau, kita senangkan beliau agar beliau ridho kepada kita. Ridhollahi fi ridhol walidain, bahwa ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua kita. Pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah, yang kedua, agar kita atau anak kita menjadi qurrata ayun, yaitu ajari anak kita dengan ilmu agama. Tapi jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah memilih ustadz. Cari ustadz yang tawasutiyah, ustadz yang moderat, ustadz yang toleran. Karena sekarang banyak ustadz atau ngaku ustadz pada saat ngajarin bukan menyejukkan, malah memprovokasi. Dulu Wali Songo mengislamkan hampir 90% orang Jawa. Sekarang banyak ngaku ustadz justru mengkafir-kafirkan orang Islam. Dulu orang lagi gelisah masuk ke masjid jadi tenang. Sekarang orang di rumah tenang, masuk masjid dengerin pengajian sampai rumah jadi gelisah. Dulu orang pusing masuk masjid sembuh. Sekarang orang sehat masuk masjid dengerin ceramah pulang jadi pusing. Makanya cari ustadz yang tawasutiyah, ustadz yang moderat. Bukan cuma hafal ayat, bukan cuma hafal hadis, tapi bagaimana mengetahui inti sari ayat dan inti sari hadis. Gus Dur nyindir dalam syairnya sebelum beliau wafat, bahasa Jawa tapi ini. Akeh kang apal Quran hadise
seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe dadi gateke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Sekarang terbukti betapa banyaknya orang yang hafal ayat-ayat Al-Quran, orang yang hafal hadis-hadis Rasulullah SAW, kerjanya mengkafir-kafirkan orang Islam, padahal kekufurannya dia tidak mereka sadari, tidak ia sadari. Hatinya kotor. Buktinya apa? Hatinya kotor, iri, dengki, suka mencaci maki, senantiasa suudon kepada orang lain. Itu artinya hatinya tidak bersih. Suatu ketika pada saat saya dulu masih nyantri, kiai saya menceritakan ciri-ciri hati yang bersih. Salah satunya adalah kalau kita profesinya sama, yang satu senang, kok kita ikut senang, itu namanya hati kita bersih. Contohnya gini, kalau sama-sama pedagang rokok, yang satu jualan rokoknya laris, kebetulan kita tidak laku, kok kita senang karena dia teman kita jualannya laris, itu menunjukkan hati kita bersih. Tapi sekarang bagaimana? Beda profesi saja sudah suudonnya luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah, didik anak kita dengan agama, masukkan pesantren anak kita itu. Yakinlah orang yang ngerti agama akan lebih membahagiakan orang tuanya, akan lebih membanggakan orang tuanya dibandingkan dengan orang yang tidak ngerti agama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.